Saya kasihi yang diberkati Tuhan. Paling tidak Bapak Ibu jemaat, sebagai pemikul salib, secara pribadi kita tetap menyatakan siap memikul salib. Apakah benar Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi yang diberkati Tuhan? Sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai pemikul salib Yesus, tidak disangkali Bapak Ibu jemaat 1001 macam alasan-alasan pribadi kita masing-masing untuk berkomitmen sebagai pengikut Yesus Kristus. Kita tidak datang mengambil bahagian ibadah karena saya tidak hadir karena, atau saya mau hadir tetapi bla bla bla. Menjadi perenungan kita pada hari ini sebagai pengikut, pengiring Yesus Kristus. Jemaat yang saya kasihi yang diberkati Tuhan, pekerjaan pelayanan adalah sebuah pekerjaan yang indah. Demikian indahnya sehingga ada banyak orang yang berlomba-lomba hanya untuk sekedar meraih sebuah jabatan yang bernama hamba Tuhan. Dengan berbagai motivasi mereka yang menyebut dirinya hamba itu menerima jabatan pelayanan. Pertanyaannya, Bapak Ibu jemaat, apakah mereka menyadari bahwa tugas indah itu adalah juga tugas kehambaan yang menuntut banyak pengorbanan dan kesiapan? Atau hanya sekedar memandang dari luar, menilai dari sampulnya saja? Menjadi perenungan kita bersama-sama. Atau dengan mimpi mendapatkan keamanan, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan sanjungan dan penghargaan. Ini motivasi yang terlihat ketika orang mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus, Bapak Ibu jemaat, dan mengerjakan pekerjaan pelayanan. Para murid juga adalah manusia yang punya banyak keinginan. Entah itu disanjung, entah itu dihormati, diberi tempat yang istimewa. Beberapa kali Yesus menegaskan tentang pokok ini, Bapak Ibu jemaat, agar murid-muridnya mengerti bahwa mengikut Dia tidak akan mendapatkan semua yang mereka harapkan itu. Pengajaran Yesus mengandung kejujuran seseorang pemimpin yang rendah hati. Yesus tidak hendak untuk mempengaruhi para murid dengan berbagai bentuk kenyamanan dan keistimewaan agar mereka bersedia tetap mengikut Dia. Malahan dengan gamblang Dia menegaskan tentang betapa susahnya mengikut Dia, mengikut Yesus. Di sini Yesus sepertinya hendak untuk memurnikan motivasi melayani para murid dan orang-orang lain yang mengambil keputusan untuk mengikut Dia. Dengan kemurnian motivasi, maka pikiran dan hati mereka tidak hanya terarah pada diri sendiri, tetapi terarah pada Tuhan Yesus. Waktu itu Yesus memang sudah sangat terkenal dengan mujizat-mujizat yang dibuatnya, Bapak Ibu jemaat. Di pasal sebelumnya, Yesus pernah untuk menyembuhkan seorang wanita yang telah 18 tahun dirusak roh sehingga bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Hanya dengan perkataan, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh."
Juga seorang yang sakit busung air, kita tahu bersama-sama, yang hanya dipegang tangannya langsung sembuh. Juga seorang yang sakit busung air ini itu diaminkan dengan sungguh. Belum lagi penyembuhan-penyembuhan lain yang membuat orang banyak tercengang pada waktu. Maka tidak heran Bapak Ibu jemaat kalau kita bersama-sama memperhatikan firman-Nya tadi pada ayatnya yang ke-25 bahagian A disebutkan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Kata berduyun-duyun Bapak Ibu jemaat di sini menandakan bahwa orang yang mengikut Yesus itu sangat banyak. Yesus menjadi sangat populer waktu itu. Bukankah ini impian banyak orang? Menjadi terkenal dan populer. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihinya diberkati Tuhan, ada banyak cara yang dilakukan orang, dari cara-cara yang wajar maupun kurang wajar, hanya untuk menjadi populer. Ada banyak jalan yang ditempuh supaya dikenal orang banyak. Yesus tidak silau dengan segala kepopuleran itu. Dia tidak lupa diri dan bertindak gegabah. Malahan reaksi yang berbeda diperlihatkan di sini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi yang diberkati Tuhan, firman-Nya tadi pada ayatnya yang ke-25 bahagian B sampai 27, sambil berpaling ia berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, membenci ibunya, membenci istrinya, membenci anak-anaknya, membenci saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri." Sangat jelas teman-teman. Ini tidak dapat menjadi murid. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Sangat jelas. Sebelum berjalan terlalu jauh, orang-orang yang mengikut Yesus itu langsung diberi peringatan tentang konsekuensi mengikut Yesus, mengikut Dia. Membenci bapak ibu, istri, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan. Ini bukan berarti bahwa kita harus membenci, menghinakan, mengabaikan keluarga untuk mengikut Yesus. Tidak. Tetapi maksudnya di sini Bapak Ibu jemaat, ketika kita berkeputusan untuk mengikut Yesus, keputusan itu tidak akan berpengaruh hanya karena kita terikat dengan orang tua, istri, suami, saudara, bahkan nyawa kita sendiri, menjadi perenungan bersama-sama. Fokus kita yang utama adalah mengikut Yesus karena kita mengasihinya kita sendiri. Benci di sini Bapak Ibu jemaat lebih mengarah pada mengabaikan kepentingan dan kebutuhan keluarga, orang tua, dan kebutuhan kita sendiri. Jangan malah sebaliknya Bapak Ibu jemaat, kita melayani hanya untuk memuaskan keinginan orang tua, anak, saudara, bahkan keinginan kita sendiri. Sehingga dipertegas dengan kata memikul salib menjadi kerenungan kita bersama-sama diperhadapkan firman ini. Itu berarti mengikut Yesus identik dengan penderitaan, karena salib lambang kehinaan, penderitaan. Jemaat yang saya kasihi yang diberkati Tuhan, melanjutkan pengajaran Yesus. Yesus mengambil sebuah perumpamaan dalam ayat 28 sampai 23 firman-Nya. 32 firman-Nya tadi. Sebab siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah minara tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu.
supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Firman Tuhan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Dari perkataan ini, Bapak Ibu jemaat, Yesus mengajak orang-orang yang mengikutinya untuk berpikir jernih, mempertimbangkan dengan matang keputusan. Karena keputusan mengikut Yesus bukan keputusan biasa, melainkan keputusan luar biasa. Harus mengetahui dan memikirkan apa yang sebenarnya tujuan mereka. Untuk apa mereka ikut dia, siapa dia, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, orang yang berstatus sebagai murid harus bijaksana, melangkah dan menentukan arah. Tidak sembarang berjalan, mengikut tanpa pertimbangan dan alasan yang kuat. Ibarat juga seorang prajurit yang berperang, Bapak Ibu jemaat, harus mampu untuk melihat kemampuan diri. Apakah mampu? Apakah sanggup? Jangan-jangan malah ketika berhadapan dengan tantangan yang sulit malah mundur di tengah jalan. Kalau ragu-ragu, mundur. Pertimbangan-pertimbangan ini dibutuhkan supaya keputusan mengikut Yesus adalah keputusan yang final dan tak akan disesali di kemudian hari. Jemaat yang saya kasih yang berkati Tuhan, ayat 33 Yesus menyatakan ungkapannya yang berkesan sangat tegas. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Firman Tuhan. Yesus kembali menegaskan ini, lepaskanlah semuanya, entah itu keinginan untuk menjaga harta benda, keinginan untuk mendapatkan harta benda, atau keinginan untuk meraih penghargaan dan pujian, keinginan untuk mendapatkan posisi dan jabatan yang menguntungkan. Lepaskanlah semuanya itu agar kita dapat mengikut Dia tanpa beban, tanpa keinginan, dan hanya dengan suatu tujuan untuk menjadi murid Yesus Kristus. Jemaat yang saya kasihi yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama untuk menyatakan tetap menjadi murid Yesus yang setia. Karena jika kita mengikuti Yesus, melayani Dia dengan motivasi tertentu, seandainya satu waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka ya semangat melayani akan kendor, hilang, dan kita akan menyatakan mundur tanpa diminta. Jemaat yang saya kasihi yang diberkati Tuhan, mengambil perumpamaan tentang garam, Yesus berkata melalui firman-Nya tadi, ayat 34 sampai 35 bagian A, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik di ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Orang-orang yang mengikut Dia diharapkan menjadi garam dan mampu berfungsi yang mengawetkan, memberi rasa, dan mencegah kebusukan. Fungsi garam, Bapak Ibu, bukan mencegah, malahan membusukkan keadaan dengan tindakan dan sikap yang jauh dari kehendak Tuhan. Maka garam itu telah menjadi tawar. Garam yang sudah tawar tidak akan berguna lagi. Pasti
akan dibuang dan diinjak-injak orang. Maka tetaplah jadi garam yang mampu memberi rasa sukacita, mampu bahagia, menghadirkan damai sejahtera. Tetaplah jadi garam yang mampu mencegah keretakan dan menghadirkan kedamaian. Kiranya keputusan kita, Bapak Ibu Jemaat, komitmen kita sebagai pengikut Yesus didasarkan atas motivasi yang murni, motivasi yang kokoh, kuat dan tidak akan tergoyahkan oleh apapun saat ini sampai Tuhan datang. Amin.